Hai Gemini, sekarang kita general reading ya. Untuk percintaan, Sun, Moon, and Rising and Gemini, kita lihat ada pesan apa di perjalanan cintanya Gemini kali ini. Sudah ada Star, permulaan yang bagus untuk Gemini. Ada Ten of Cups, ada Completion, lalu ada King of Pentacles, Trust. At the bottom of the deck-nya ada Kindness, Responsibility, dan Anxiety. Oke, Gemini. Pada dasarnya energinya bagus ya. Banyak energi positif, apalagi di akhir tahun sampai ke awal tahun ya. Yang aku rasakan ini akan melancarkan segala urusannya Gemini, terutama terkait percintaan. Jadi buat kamu yang masih overthinking, beberapa mungkin masih punya beban ya, sebaiknya beban itu tidak menjadi membuat kamu banyak pikiran ya, tidak menjadi beban yang menambah pikiran. Jadi di sini yang aku rasakan beberapa Gemini itu mungkin bebannya memang berat. Tapi kalau kamu overthinking, maka itu akan menjadi double beratnya. Nah, gimana caranya supaya nggak overthinking? Dan kalau kamu merasa sudah memberikan yang terbaik ya, kamu sudah melakukan dengan tulus, tapi kamu belum mendapatkan hasilnya, atau pasangan, orang yang kamu sukai, itu tidak sesuai harapan kamu, bukan berarti tidak akan berubah gitu ya. Bukan berarti itu adalah kondisi yang terakhir. Jadi masih ada kemungkinan untuk berubah. Tetaplah berbuat baik ya kepada siapapun, terutama pasangan atau orang-orang terdekat. Di sini juga universal ya. Jadi cintanya bukan hanya kepada kekasih, bukan hanya cinta-cintaan yang romantis, tapi bisa juga dengan keluarga, dengan teman, dan lain-lain. Ada energi healing yang berpihak ke Gemini. Jadi sebaiknya kalau kamu masih ada kecemasan atau ada pikiran-pikiran dari masa lalu, terutama yang negatif ya, segera diselesaikan. Usahakan untuk tutup buku di akhir tahun, jangan sampai kamu masih membawa pikiran-pikiran negatif ke tahun depan. Karena kelihatannya di tahun depan itu banyak hal-hal yang bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu ingin meraih kepercayaan lagi, atau ingin mempercayai orang lain lagi gitu ya, tahun depan adalah saat yang tepat, karena kelihatannya semesta itu memberikan energi-energi positif. Bagaimana caranya supaya Gemini bisa memanfaatkan itu? Kalau di 2023 mungkin Gemini banyak mengalami hal-hal yang negatif, banyak merasakan bertepuk sebelah tangan, atau kasarnya ditipu gitu ya, salah menilai orang lain, memberikan kebaikan ke orang lain, menerima kebaikan dari orang lain. Ketika kamu memberi kebaikan, kamu tulus, tapi ketika orang lain memberi kebaikan ke kamu, ternyata mereka itu pamrih. Nah, jadi hal-hal seperti itu kelihatannya akan hilang ya di 2024. Kelihatannya Gemini akan bisa mengatasi semua kejadian atau hal-hal negatif di 2023. Bagi Gemini yang punya pasangan atau mantan berselingkuh ya, menyelingkuhi kamu ataupun sebaliknya, 2024 adalah saat dimana kamu itu healing. Jadi kalau misalnya kamu yang berselingkuh, maka ada kesempatan untuk memperbaiki diri di 2024. Asalkan benar-benar menutup buku ya, dan berjanji pada diri sendiri. Yang penting itu apa yang kita katakan kepada diri sendiri ya. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak menyakiti diri sendiri. Karena berselingkuh itu bukan hanya menyakiti orang lain, tapi sejujurnya ya, sebenarnya kamu itu menyakiti diri sendiri. Bahkan lebih daripada menyakiti diri sendiri ya. Kamu itu seperti tidak menghargai dan merusak masa depan kamu. Ya, jadi seperti self-destructive perselingkuhan itu. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa bangkit ya?
Ini bisa vice versa ya, karena kan di sini general reading. Jadi buat kamu cross watcher, kamu juga bisa mengambil poin-poinnya. Ada hal-hal positif di beberapa waktu ke depan. Jadi kalau yang sekarang atau kemarin-kemarin banyak mengalami hal-hal negatif, banyak kejadian yang tidak mengenakan, segera tutup buku ya. Lakukanlah healing dan banyak-banyak berdoa, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, minta diberikan kesehatan batin ya, pikiran, kejernihan pikiran, dan minta segala sesuatu yang buruk itu diselesaikan, diberi solusi yang terbaik dan tidak bisa lagi mengganggu pikiran kamu. Tidak kamu bawa-bawa lagi ke langkah kamu berikutnya. Beberapa Gemini yang akan berkomitmen, di sini ada pesan penting ya. Jadi sebelum kamu berkomitmen serius, sebelum masuk ke jenjang berikutnya, banyak-banyak berdoa bersama pasangan gitu ya, bersama kekasih kamu atau teman dekat kamu, sama-sama mendoakan satu sama lain dan meminta kalau memang jodoh ya, berikan jalan yang terbaik dan diberi kelancaran, diberi kesadaran ya dalam memutuskan. Karena aku melihat di sini memang beberapa akan melangkah ke jenjang berikutnya. Ada yang akan menikah. Atau kalau sudah menikah, di sini kelihatannya memang hubungan kamu itu akan naik level. Nah, biasanya kalau naik level itu akan ada banyak ujian, ya, terutama di masalah trust, di masalah kepercayaan. Jadi di sini kamu perlu menguatkan hubungan kamu ya. Salah satu cara adalah dengan berdoa bareng. Jadi mengisi batin atau spiritual kamu itu dengan bersama-sama ya, supaya tidak jomplang. Jadi jangan sampai yang satu itu spiritual, yang satu enggak. Jadi yang aku rasakan di sini energinya itu akan membuat kamu menjadi lebih selaras dalam hubungan, lebih searah gitu ya dalam melangkah dan akan ada kepercayaan. Dan buat kamu yang single atau baru memulai hubungan, utamakan untuk membangun pondasi dulu. Dan pondasi itu bukan hanya yang secara konkret ya, bukan hanya kayak sering ketemu, sering ngobrol, ya itu penting ya. Yang dimaksud di sini bukan hanya artinya kamu harus menambahkan dengan sisi-sisi spiritual, sisi-sisi batin, intuisi gitu ya, ikatan batin yang kuat. Karena dengan ikatan batin yang kuat itu bisa menangkal segala godaan ya, bisa mengatasi segala masalah kalau sudah menjadi masalah, dan bisa sama-sama melihat ke masalah. Jadi tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi melihat bahwa kesalahan itu ada di masalah yang terjadi ya. Jadi tiap orang itu pasti ada salahnya, tapi gimana caranya supaya tidak saling menyalahkan dan fokus pada solusi. Dan kelihatannya Gemini bisa ya. Beberapa Gemini di sini yang aku rasakan sudah menemukan soulmate-nya atau partner hidup yang menurut kamu ini bisa saling membahagiakan. Dan tadi kan di overall energy ada Queen of Pentacles dan di sini ada King of Pentacles. Yang aku rasakan beberapa dari Gemini mungkin masih dalam proses ya. Sebenarnya kalian ini couple goals, tapi ada beberapa mungkin yang masih belum bisa mempercayai pasangan atau orang yang kamu suka dengan sepenuhnya. Ada beban atau ada kecemasan. Bisa jadi ini dari kejadian-kejadian masa lalu ya. Jadi misalnya kamu sudah sepenuhnya, kamu sudah tulus sama pasangan atau mantan yang dulu, tapi kemudian kamu dikecewakan. Nah, bagaimana caranya supaya kamu itu healing ya di sini? Kemudian di sini ada completion. Apapun yang terjadi di masa lalu berarti itu sudah berlalu. Sudah waktunya tutup buku. Kedepannya mudah-mudahan kamu bisa memperkuat lagi ya rasa percaya dan juga kedekatan kalian supaya tidak memberikan celah kepada pihak ketiga atau siapapun yang ingin merusak hubungan kalian. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan energi apa untuk Sun, Moon, and Rising in Gemini di perjalanan cintanya kali ini? Listen to your intuition. Untuk healing, reconsider,
Yang aku rasakan healing ini is a must ya. Healing is a must. Ya, you are going in the right direction. Jadi sebelum kamu melangkah ke proses atau jenjang berikutnya, selain healing, kamu juga perlu mempertimbangkan dengan matang ya. Kemudian ketika kamu sudah saling memupuk kepercayaan ya, sudah bisa berkomunikasi dengan bukan hanya dengan bicara gitu ya, tapi dari hati ke hati dengan ikatan batin yang kuat, maka di situ kamu bisa mulai ya melangkah ke tujuan yang kalian ingin capai gitu ya, yang ke arah pernikahan, atau kamu misalnya sudah menikah ingin punya tujuan apa ya, pengen beli rumah, pengen punya anak dan lain-lain. Tapi utamakan ini dulu ya, healing, kemudian pertimbangkan, lalu ini, setelah kepercayaan itu ada ya, kalian saling percaya satu sama lain, baru melangkahlah dengan percaya diri. Oke, so Gemini, semoga ini membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.